akan membahas materi tentang peluang. Jadi sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dian Lestari. Nama saya Muhammad Ismail. Saya Kak. Saya Putri Nazwa. Nama saya Muhammad Junaidi. Oke, kita lanjut ke materi yang pertama. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar peluang. Yang pertama ada pengertian percobaan. Pengertian percobaan merupakan kegiatan yang dapat diulang-ulang untuk memperoleh hasil tertentu. Terus ada pengertian ruang sampel. Ruang sampel adalah kumpulan atau himpunan yang anggota-anggotanya merupakan hasil yang mungkin dari suatu percobaan di ruang sampel. Nah, anggota-anggota yang di dalam ruang sampel ini dinamakan titik sampel. Banyak anggota suatu ruang sampel dinyatakan dengan N dalam kurung S. Selanjutnya ada cara menentukan ruang sampel. Yang pertama ada menentukan ruang sampel dengan cara mendaftar. Yang kedua, menentukan ruang sampel dengan membuat tabel. Yang ketiga, menentukan ruang sampel dengan diagram pohon. Berikut contoh menentukan ruang sampel dengan cara mendaftar. Pada pelemparan dua buah paku payung secara bersamaan, posisi paku payung adalah tentang atau T besar pada paku payung pertama dan miring atau M besar pada paku payung kedua. Ditulis T besar, M besar. Kejadian lainnya yang mungkin muncul pada pelemparan dua buah paku tersebut adalah T besar, M besar, T besar, dan M besar, M besar. Jadi ruang sampelnya dapat dituliskan S sama dengan T besar, T besar, T besar, M besar, M besar, T besar, M besar, M besar, dengan N dalam kurung S sama dengan 4. Yang kedua, menentukan ruang sampel dengan membuat tabel. Berikut ini langkah-langkah menentukan ruang sampel untuk pelemparan dua buah paku payung dengan membuat tabel. Yang pertama, buatlah tabel dengan banyak baris dan kolom sesuai yang dibutuhkan. Yang kedua, percobaan pelemparan dua buah paku payung sekaligus memerlukan tabel yang terdiri atas 3 kolom dan 3 baris. Yang ketiga, isi kolom pertama dengan hasil yang mungkin muncul dari paku payung pertama dan isi baris kedua dengan hasil yang mungkin muncul dari paku payung kedua. Yang keempat, lengkapilah tabel kosong tersebut. Yang kelima, akan diperoleh tabel ruang sampel pelemparan dua buah paku payung sebagai berikut. Nah, jadi ruang sampelnya adalah S sama dengan T besar, T besar, T besar, M besar, M besar, T besar, dan M besar, M besar dengan N dalam kurung S sama dengan 4. Oke, teman-teman, selanjutnya kita akan menentukan ruang sampel dengan diagram pohon. Nah, jadi jika pelemparan pertama menghasilkan T besar, maka pelemparan kedua bisa menjadi menghasilkan T besar, T besar. Jadi T besar, T besar ini bisa menghasilkan T besar, T besar atau T besar, T besar. Jika pelemparan pertama menghasilkan T besar, kemungkinan pelemparan keduanya akan menghasilkan T besar, T besar. Dari hasil ini kita akan melihat yang besar, T besar atau T besar, T besar. Jadi total keseluruhan sampel kejadian yaitu 4. Nah, selanjutnya teman-teman kita akan belajar mana dan kejadian yang umum. Nah, kita melakukan dari pelemparan poin logam. Nah, kita dapat mengibaratkan A ini isi angka dan G ini isi gambar. Nah, kita sudah berikan sampel kejadian yaitu AAA, AAG, AGA, GAA, AGG, GAG, GGA, GGG. Dari sampel kejadian itu kita mendapatkan beberapa himpunan yaitu himpunan B menghasilkan AAA, yaitu kejadian yang menghasilkan kejadian munculnya 3 angka. Dan himpunan C menghasilkan GGG, yaitu kejadian yang menghasilkan 3 gambar. Yang ketiga, himpunan D menghasilkan AAG, AGA, GAA, yaitu kejadian yang menghasilkan kejadian yang memunculkan 2 angka. Dan yang keempat, himpunan E menghasilkan AGD, GA, AG, dan GA, yaitu
kejadian yang mengumpulkan dua gambar. Selanjutnya yang B, peluang suatu kejadian. Pengertian peluang suatu kejadian. Peluang adalah kemungkinan terjadinya suatu kejadian untuk suatu kejadian. Nilai kemungkinan atau peluangnya terletak di antara 0 dan 1. Jika peluang bernilai 0, kejadian itu disebut kejadian mustahil. Contohnya, matahari terbit dari arah barat. Jika peluang bernilai 1, kejadian itu disebut kejadian pasti. Contohnya, manusia akan meninggal. Jadi, peluang bernilai 0 itu mustahil. Dan peluang bernilai 1 itu pasti. Selanjutnya, menghitung peluang suatu kejadian. Rumusnya P dalam kurung A sama dengan N dalam kurung A per N dalam kurung S. P sama dengan peluang kejadian A. NA sama dengan banyaknya anggota kejadian A. NS sama dengan banyaknya anggota ruang sampel. Contoh, pada percobaan melakukan dua dadu, tentukan 1. Peluang kejadian muncul mata dadu berjumlah 6. Dan peluang kejadian muncul mata dadu pertama bilangan prima dan mata dadu kedua bilangan genap. Jawab. NS atau banyak peluang contohnya, pada percobaan melakukan dua dadu, tentukan peluang kejadian muncul mata dadu berjumlah 6 dan peluang kejadian muncul mata dadu pertama bilangan prima dan mata dadu kedua bilangan genap. Jawab. NS banyaknya 1 36. A kejadian muncul mata dadu berjumlah 6. A sama dengan 1 dengan 5, 2 dengan 4, 3 dengan 3, 4 dengan 2, 5 dengan 1. NA sama dengan 5. Masukkan ke rumus. PA peluang suatu kejadian sama dengan N. Jawab. NS sama dengan 36. A sama dengan kejadian muncul mata dadu berjumlah 6. A sama dengan 1 dengan 5, 2 dengan 4, 3 dengan 3, 4 dengan 2, 5 dengan 1. NA sama dengan 5. Masukkan ke rumus. PA sama dengan N banyaknya kejadian 5. NS banyaknya 1 36. Jadi jawabannya adalah 5 per 36. Peluang kejadian muncul mata dadu pertama bilangan prima dan mata dadu kedua bilangan genap. B. Kejadian muncul mata dadu pertama bilangan prima dan mata dadu kedua bilangan genap. SB 2 dengan 2, 2 dengan 4, 2 dengan 6, 3 dengan 2, 3 dengan 4, 3 dengan 6, 5 dengan 2, 5 dengan 4, 5 dengan 6. NB sama dengan 9, jadi total keseluruhannya dari 9. Bagi rumus PB sama dengan NB per NS. NB dengan 9, NS dengan 36. Disederhanakan, 9 dibagi 9 hasilnya 1, 36 dibagi 9 hasilnya 4. Jadi jawabannya 1/4. Untuk soal yang kedua, diketahui 5 ikan kakap dan 3 ikan gurame pada kolam pemancingan. Seorang pengunjung membawa 3 alat pancing sekaligus. Tentukan peluang memperoleh 2 ikan kakap dan 1 ikan gurame. NS sama dengan 8 total ikan kakap dan ikan gurame. 3 total 3 alat pancing sama dengan 8 faktorial per 8 dikurang 3 faktorial dikali 3 faktorial sama dengan 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 faktorial per 5 faktorial dikali 3 faktorial. Karena sama jadi dicoret. Nah yang ini dipindahin ke sini. Ini 3-nya diuraikan jadi 8 dikali 7 dikali 6 336. 3 dikali 2 dikali 1 6. Jadi sama dengan 336 dibagi 6 sama dengan 56. Kejadian terpancing 2 ikan kakap dan 1 ikan gurame. NA sama dengan 5 dari ikan kakap pada kolam pemancingan, 2 dari peluang memperoleh 2 ikan kakap dikali 3 dari ikan gurame pada
Pola pemancingan. Satu dari memperoleh satu ikan gurame sama dengan 5 faktorial per 5 dikurang 2 faktorial dikali 2 faktorial dikali 3 faktorial per 3 dikurang 1 faktorial dikali 1 faktorial sama dengan 10 dikali 3 sama dengan 30. Peluang kejadian sama dengan NA 30, NS 56. Ini di apa sih itu? Masing-masing lagi. Ya. NA sama dengan 5 dari 5 ikan kakap pada pola pemancingan, 2 dari memperoleh 2 ikan kakap dikali 3 dari ikan gurame pada pola pemancingan, 1 dari peluang memperoleh ikan gurame dengan 5 faktorial per 5 dikurang 2 faktorial dikali 2 faktorial dikali 3 faktorial per 3 dikurang 1 faktorial dikali 1 faktorial sama dengan 10 dikali 3 sama dengan 30. Peluang kejadian sama dengan NA per NS. NA nya 30, NS nya 56. Di 30 nya dibagi 2 ya 15, 56 dibagi 2 ya 28. Jadi peluang memperoleh 2 ikan kakap dan 1 ikan gurame adalah 15 per 28. Tidak ada penghitungan dari peluang satu kejadian. Rumusnya itu peluang kejadian A ditambah peluang dengan kejadian A sama dengan 1. Contohnya, sebuah kadu kematangan dilakukan sekali. Tentukan peluang untuk mata kadu dengan 5. Jawabannya A. Banyaknya sampel dengan 6. Hanya itu kejadian untuk mata kadu 5. A-nya sama dengan 2, 3, 5. Banyaknya NA itu sama dengan 3. Langsung masukkan rumus. Peluang kejadian A sama dengan NA per NS. 3 per 6 sama dengan 1 per 2. Peluang kejadian A ditambah peluang dengan kejadian A sama dengan 1. 1 per 2 ditambah peluang dengan kejadian A sama dengan 1. Ditambahkan ini. Oke, kita masukkan rumus di atas. Peluang kejadian A ditambah peluang dengan kejadian A sama dengan 1. Karena peluang kejadian A yang sudah ketemu, 1 per 2 langsung saja masukkan. Ditambah peluang kejadian dengan A sama dengan 1. Jadi peluang kejadian dengan A itu sama dengan 1 per 2. Ini ada frekuensi harapan. Itu frekuensi harapan A sama dengan N dikali PA. Contohnya itu dari perangkat kartu bridge. Diambil sebuah kartu secara acak. Jika pengambilan dilakukan sebanyak 130 kali, tentukan frekuensi harapan terambil kartu berwarna merah. Jawab, dari seperangkat kartu bridge diambil sebuah kartu secara acak. Seperangkat kartu bridge terdiri dari 13 kartu sekop, 13 kartu penting, 13 kartu lagi, dan 13 kartu kartu. Berarti banyaknya kartu pada seperangkat kartu bridge adalah 52. Banyaknya sampel itu sama dengan 52. N sama dengan 130 kali. Misalnya A sama dengan kejadian mengambil kartu berwarna merah. Kartu berwarna merah adalah Wadi dan Hati. Ada 13 kartu Hati. Berarti ada 26 kartu berwarna merah. NA sama dengan 26. PA-nya sama dengan NA per NS sama dengan 26 per 52 sama dengan 1 per 2. Langsung masukkan rumus yang itu. Frekuensi harapan A sama dengan N dikali peluang kejadian A sama dengan 130 dikali 1 per 2 sama dengan 65. Jadi frekuensi harapan terambil kartu berwarna merah adalah 65. Selanjutnya yang C, ada peluang kejadian majemuk. Yang pertama ada peluang gabungan dua kejadian. Diketahui kejadian A dan B dalam peluang sampel disimbolkan dengan S, gabungan atau union kejadian A dan B. Dilambangkan dengan A
union B merupakan suatu kejadian yang anggota-anggotanya adalah anggota A atau B. Gabungan kejadian A dan B dapat selanjutnya yang C, peluang kejadian majemuk. Yang pertama ada peluang gabungan dua kejadian. Diketahui kejadian A dan B dalam ruang sampel S, gabungan union kejadian A dan B dilambangkan dengan A atau B. Merupakan suatu kejadian yang anggota-anggotanya adalah anggota A atau B. Gabungan kejadian A dan B dapat disediakan dalam diagram Venn sebagai berikut. Jadi di sini tuh ada kejadian A dan B dalam ruang sampel yang masih tergabungkan gitu. Dapat dirumuskan menjadi P A atau B sama dengan P A ditambah P B kurang P A dan B. Jadi kenapa ada peluang kejadian A atau B sama peluang kejadian A dan B? Jadi kalau misalkan A atau B itu peluang kejadian A antara atau peluang kejadian B. Sedangkan kalau misalkan A dan B itu adalah peluang kejadian A dan di sini tuh dia ada irisan, jadi peluang kejadian A dan peluang kejadian B itu. Oke, kita lanjut ke contoh. Pada pelemparan sebuah dadu, tentukan peluang yang muncul pada dadu 2 atau mata dadu 6. Jawab, percobaan pelemparan sebuah dadu sampelnya ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Maka jumlah seluruh sampel ini ada 6. Oke, misalnya C sama dengan kejadian muncul mata dadu 2 dan D kejadian muncul mata dadu 6. Jadi yang mata dadu 2 kita simbolkan dengan C, yang mata dadu 6 kita simbolkan dengan D. Oke. Yang C, yang mata dadu 2 itu cuma ada angka 2. Maka jumlah sampel C ini cuma ada 1. Sedangkan ada yang D itu cuma 2, 4, dan 6. Kenapa 2, 4, dan 6? Karena kita ngambil dari sini yang mata dadu genap itu cuma ada 2, 4, sama 6. Maka jumlah sampel D-nya ini ada 1, 2, 3. Jadi jumlah sampel ini ada 3. Terus C dan D sama dengan 2. Jadi di antara C dan D ini yang angkanya ada dua-duanya itu cuma angka 2. Jadi C dan D itu angkanya 2. Berarti jumlah C dan D itu hanya ada 1. Dengan demikian kita masukkan ke rumus P, C atau D sama dengan P, C ditambah PD dikurang P, C dan D sama dengan PC-nya kita masukin 1/6. Kenapa 1? Karena C-nya itu 1. 6 kita masukin rumus jumlah sampelnya itu 6. Semuanya 6 ya. Jadi yang apa saja kita masukin C1, D3, C dan D itu 1. Jadi 1/6 ditambah 3/6 dikurang 1/6 sama dengan 3/6. Kita perkecil menjadi 3 dibagi 3 1, 6 dibagi 3 adalah 2. Jadi peluang muncul mata dari 2 atau mata dari genap adalah 1/2. Oke, yang kedua ada peluang gabungan dua kejadian saling lepas. Maksud dari saling lepas ini misalnya kejadian A dan kejadian B dikatakan saling lepas jika tidak ada irisan antara A dan B atau kejadian tersebut tidak mungkin terjadi bersama-sama. Jadi dikatakan saling lepas ini antara kejadian A dan B ini udah saling lepas, jadi udah terpisah. Beda sama yang nomor 1 tadi. Kalau yang 1 tadi kan masih tergabung antara kejadian A dan kejadian B-nya. Kalau di sini udah saling lepas. Oke, kita rumuskan menjadi P A atau B sama dengan P A ditambah P B. Oke, contohnya ada pada percobaan melambungkan dua keping uang logam. Tentukan peluang muncul keduanya angka dan keduanya gambar. Oke, kita jawab. Percobaan melambungkan dua keping uang logam. Sampelnya ada A, G, B, A, dan B, G. Maka jumlah sampel seluruhnya itu ada 4. Misalnya kejadian muncul keduanya angka kita misalkan dengan huruf E, dan kejadian muncul keduanya gambar kita misalkan dengan huruf F. Jadi yang muncul keduanya angka ini cuma ada 1
jadi cuma ada satu. Dan yang keduanya gambar ini cuma ada satu juga, yang G sama G. Dalam hal ini E irisan F sama dengan saling lepas, maka E dan F sama dengan 0, jadi nggak ada nilainya karena mereka saling lepas gitu. Oke, kita masukkan ke rumus P E atau F sama dengan P E ditambah P F sama dengan E 1, jadi 1/4 karena jumlah sampel ini ada 4 ditambah F-nya itu juga 1, jadi 1/4 ditambah 1/4 sama dengan 2/4. Jadi kita perkecil 1/2. Jadi peluang muncul keduanya angka atau keduanya gambar adalah 1/2. Yang ketiga ada peluang dua kejadian saling bebas. Dua kejadian dikatakan saling bebas atau stokastik bila mana kemunculan kejadian yang satu tidak dipengaruhi kejadian yang lainnya. Nah, jika kejadian A dan B saling bebas, peluang kejadian A dan B dirumuskan sebagai berikut, yaitu P A dan B sama dengan peluang A dikali peluang B. Nah, adapun contohnya yaitu dalam sebuah kotak terdapat 3 buah bola merah dan 7 bola putih. Diambil sebuah bola secara acak, kemudian bola tersebut dikembalikan lagi ke dalam kotak. Selanjutnya, diambil lagi sebuah bola secara acak, dan berapakah peluang terambil kedua bola merah? Jawabannya, nah ini sudah diketahui ya, banyaknya sampel ini 3 dari bola merah dan 7 dari bola putih. Jika dijumlahkan menjadi 10. Nah, A ini sama dengan kejadian terambil bola merah pengambilan pertama, dan B ini kejadian terambil bola merah pengambilan kedua. Untuk peluang A-nya yaitu sama dengan 3/10 dan PB-nya juga 3/10. Untuk PA dan B sama dengan PA dikali PB sama dengan 3/10 dikali 3/10 yang hasilnya 9/100. Baik, untuk yang keempat ada peluang kejadian bersyarat. Peluang kejadian bersyarat ini merupakan lawan dari kejadian saling bebas. Berarti dalam kejadian bersyarat ini kemunculan kejadian yang satu mempengaruhi kejadian yang lainnya. Nah, peluang terjadinya kejadian A dengan syarat kejadian B telah muncul dan PB tidak sama dengan 0. Nah, berikut adalah contohnya. Dalam kantong terdapat 8 bola biru dan 4 bola kuning. Diambil 2 bola secara acak, satu persatu tanpa pengembalian. Nah, tentukan peluang terambil bola pertama biru dan bola kedua kuning. Diketahui banyaknya sampel 8 bola biru ditambah 8 bola kuning sama dengan 12. A sama dengan kejadian terambil bola pertama biru. Dimasukkan ke rumus PA sama dengan NA/NS, yaitu 8/12 disederhanakan menjadi 2/3. Kemudian B adalah kejadian terambil bola kedua kuning. PB atau A sama dengan NB/NS dikurang 1, jadi 4/11. Nah, dengan demikian PA dan B sama dengan PA dikali PB atau A sama dengan 2/3 dikali 4/11, yaitu hasilnya 8/33. Jadi peluang terambil bola pertama biru dan bola kedua kuning adalah 8/33. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf.